Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang terus memimpin sampai pada hari ini. Akhir-akhir ini kita seringkali diperhadapkan dengan kehidupan orang percaya yang menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Yang seringkali menunjukkan kekecewaannya kepada Tuhan. Bahkan seringkali kita melihat sendiri ada begitu banyak orang yang akhirnya meninggalkan imannya. Tetapi pada sore hari ini ketika kita kembali melihat sebuah pergumulan yang dialami oleh Nabi Habakuk, maka ini akan mengingatkan kita kembali seperti apa kehidupan orang yang percaya yang harus dia jalani di kehidupannya dengan memandang kepada Tuhan, bukan melihat kepada dirinya. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kalau kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, maka kita diingatkan kembali seorang Nabi Habakuk. Di dalam sebuah keluhannya ketika memandang umat Tuhan diperlakukan oleh bangsa Kasdim dengan begitu luar biasa. Maka sebagai nabi yang mengasihi umatnya, dia menunjukkan, mengungkapkan isi hatinya. Sebuah keluhan yang begitu mendalam. Maka dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi aku harus berteriak kepadamu. Doa seorang nabi seolah-olah tidak didengar lagi oleh sang Bapa. Doa seorang nabi seolah-olah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhan. Bagaimana kalau kita saat ini berdoa gak dipedulikan oleh Tuhan? Rontok iman kita. Kita gak mampu bertahan dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi Habakuk mengungkapkan di dalam sebuah pergumulannya, mengungkapkan sebuah pertanyaan yang begitu dalam. Dia bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan kekejaman yang dilakukan oleh Kasdim kepada umat Tuhan. Maka dia berharap Tuhan mau menunjukkan keadilannya. Tetapi dia tidak menemukan keadilan Tuhan di sana. Karena apa? Bangsa yang dipimpin oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, yang Allahnya adalah Allah yang berkuasa, seolah-olah membiarkan mereka diperlakukan dengan cara yang sungguh-sungguh begitu membuat mereka menderita. Tapi Nabi Habakuk waktu dia bergumul, dia bilang, Tuhan, harus sampai kapan aku harus berdoa? Tuhan, kenapa engkau memperlihatkan penindasan yang terus dilakukan? Mengapa engkau memperlihatkan kelaliman kehidupan orang-orang yang ada saat ini? Dan aniaya kekerasan di depan mataku. Sebagai contoh ketika kita melihat orang memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak benar. Hari ini mungkin kita bilang nanti pasti besok berubah. Ketika kita melihat besok kok enggak berubah, nanti mungkin minggu depan. Tetapi ketika tidak ada perubahan, maka kita mungkin akan berbicara hal yang sama. Wah, hajar kau ya. Berani-beraninya engkau memperlakukan orang lain seperti itu. Tetapi tidak seperti itu yang terjadi. Di dalam pergumulan Nabi Habakuk mengungkapkan, maka dia berkata, hukum menjadi terbalik. Kenapa? Dia mengatakan itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan. Dia lagi melihat kepada Tuhan. Di sisi lain dia melihat umat yang bersama-sama dengan dia. Tetapi dia melihat tidak ada keadilan di sana. Maka dia mengatakan itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Dia mengeluhkan kepada Tuhan. Dia mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Saya lagi berpikir, seorang nabi yang hebat, yang luar biasa,
Tetapi sampai pada satu titik dia tidak mampu memahami cara Allah bekerja bagi orang yang percaya. Nggak mampu dia memahami hal itu. Maka di ayat-ayat selanjutnya dia akan mempertanyakan keadilan Tuhan. Kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa dia mengatakan itulah sebabnya? Dikatakan sebab orang fasik mengepung orang benar. Umat Tuhan dikepung oleh orang fasik, diperlakukan dengan tidak benar, tetapi seolah-olah Tuhan melepaskan, enggak peduli sama sekali. Maka sebagai nabi melihat itu, dia begitu berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Tetapi itulah realita kehidupan manusia. Itulah realitas seorang, ternyata Habakuk itu nabi yang sama persis seperti kita manusia biasa. Yang gak mampu melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan menariknya ketika dia mengungkapkan hal ini dan Tuhan menghukum umat Tuhan sekaligus bersama-sama dengan orang Kasdim. Dan dia sendiri melihat, loh di situ kan ada orang benar. Tetapi hukuman berlaku bagi orang fasik dan orang benar. Maka dia bilang, Tuhan mengapa seperti ini? Maka di ayat selanjutnya di dalam Habakuk pasal 2. Dia mengungkapkan di dalam ayat 4 demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Maka dari sini Nabi mengungkapkan bahwa sesungguhnya orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya orang yang benar akan hidup oleh iman sekalipun dia berada di tengah-tengah ketidakadilan dunia. Sekalipun berada di tengah-tengah kekacauan dunia. Sekalipun berada di tengah-tengah penghukuman yang sedang terjadi. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Mau mengungkapkan apa dalam hal ini? Di dalam keluhannya mempertanyakan keadilan. Tetapi dia mengungkapkan bahwa orang benar akan hidup oleh percaya. Itulah firman Tuhan. Yang selalu berbeda dengan cara manusia berpikir. Tetapi waktu ungkapan firman Tuhan dikatakan. Maka Tuhan mengatakan sesungguhnya tetapi orang benar itu akan hidup oleh iman percayanya kepadanya. Maka dari sini kita bisa melihat kehidupan kondisi kekristenan saat ini. Kehidupan kondisi orang percaya saat ini. Ada beberapa bagian yang digambarkan. Yang pertama, percaya Tuhan tapi tidak mengalaminya. Ada begitu banyak orang mempertanyakan Tuhan karena dia tidak mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Artinya apa? Pak, bertahun-tahun saya menjadi orang percaya tetapi saya tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidup saya. Maksudmu apa? Pak, untuk apa saya beriman kepada Tuhan kalau saya tidak mengalami Tuhan dalam hidup ini? Itu sebuah pertanyaan yang biasa terjadi. Tetapi banyak yang mengalaminya. Maka dalam bagian ini orang yang percaya yang tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya harusnya bukan Tuhan yang dia tanya. Tanya sama diri kita. Tanya seperti apa kita beriman kepada Tuhan. Seperti apa kita percaya kepada Tuhan. Harusnya dia mampu melihat kepada dirinya bukan melihat kepada Tuhan. Karena kalau engkau dipanggil menjadi percaya kepada Tuhan maka engkau melihat dirimu sesuai enggak. Kalau enggak sesuai enggak mungkin kita akan mengalami seperti yang Tuhan inginkan. Suatu ketika Yunus diperintahkan oleh Tuhan supaya engkau pergi ke Niniwe untuk memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi dia menghindar. Tapi ketika dia mengalami apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup dia. Dalam ketidakmauan dia tidak mampu menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun nanti dia juga kecewa. Keberhasilan dalam pelayanannya membuat dia kecewa dengan Tuhan. Bingung. Orang Kristen, orang percaya seperti apa kira-kira? Kita melayani tampaknya kelihatan baik. Tapi kita kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Kita gak suka terjadi seperti itu. Kita gak suka menjadi lebih baik. Kita gak suka sesuatu yang harusnya lebih baik. Kenapa bisa seperti itu? Kita harus terus melihat dan mengoreksi diri kita. Percaya Tuhan tapi tidak menyukai firman. Maka ini menjadi satu gambaran di dalam kehidupan kekristenan. Saya semalam baru bertemu dengan seseorang kemarin dari Kelapa Gading sampai di Tanah Tinggi. Karena naik Grab. Kemudian dalam perjalanan terus bercerita.
Ini baru pertama kali sepanjang perjalanan berbicara tentang kebenaran. Banyak bertanya. Tetapi di ending perbincangan kami, dia mengungkapkan dia udah jarang sekali menginjakkan kaki di tempat rumah ibadah. Karena apa? Udah mau keluar dari mobil dia bilang, karena saya kecewa dengan Tuhan. Ada hal yang membuat aku kecewa dengan Tuhan. Saya bilang, bersyukur malam hari ini. Saya sebagai pendeta dipertemukan dengan Bapak dan Bapak mengungkapkan hal itu. Makanya saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya cuma bilang, hanya orang yang tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya yang akan kecewa dengan Tuhan. Hanya orang yang memandang Tuhan seperti yang dia pandang yang akan kecewa dengan Tuhan. Hanya orang yang meragukan Tuhan dalam hidupnya yang akan kecewa dengan Tuhan. Maksud Bapak, karena Bapak, dia mengatakan, karena saya jarang ibadah, baca firman jarang, dan hanya suka nonton perdebatan. Perdebatan teologi, perdebatan apa, diikutin. Ujung-ujungnya dia kecewa dengan menonton perdebatan itu. Karena gak ada yang memuaskan hatinya. Saya bilang, Pak, perdebatan itu gak akan pernah memuaskan hati Bapak. Kalau Bapak datang pada Tuhan, maka Bapak akan dipuaskan oleh kebenaran. Maka Bapak akan tahu seperti apa percaya kepada Tuhan. Dan gak mungkin Bapak jadi kecewa. Oh iya. Lalu bagaimana? Jangan lupa Pak, besok hari Minggu Bapak ke gereja. Di mana tempat Bapak beribadah biasanya. Oh iya Pak Pendeta, terima kasih. Maka dalam sebuah percakapan itu mengingatkan saya, iya ya, itulah kondisi gereja saat ini. Itulah kondisi kehidupan orang percaya saat ini. Yang tampaknya ada di dalam rumah ibadah, yang tampaknya membaca firman Tuhan, tetapi meragukan, bahkan kecewa dengan Tuhannya. Dan hal yang berikut, percaya Tuhan tapi benci sesama. Ini sesuatu yang sulit bagi kita untuk memahami. Bagaimana mungkin kita percaya Tuhan tapi kita benci kepada sesama? Bagaimana mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita benci pada sesama? Maka pertanyaan demi pertanyaan lagi mau mengungkapkan, ketika seseorang benci dengan sesama, maka sesungguhnya engkau tidak percaya pada Tuhan. Sesungguhnya imanmu tuh mati. Persis seperti yang disampaikan oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya apa? Beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi kamu tidak hidup oleh percayamu pada Tuhan, tapi kamu hidup seperti yang kamu mau dan kamu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka imanmu mati. Artinya apa? Kamu beriman tapi enggak berarti sama-sama. Enggak berarti sama sekali kepada sesama. Kamu beriman pada Tuhan tapi kamu enggak berarti di hadapan Tuhan. Enggak ada arti apa-apa. Maka dikatakan pada hakikatnya iman seperti itu adalah iman yang mati. Kemudian kondisi juga digambarkan bahwa percaya Tuhan tapi tidak menurutinya. Maka dari sekian bagian ini kira-kira kita ada dalam posisi ini enggak? Kira-kira kita ada masuk dalam bagian ini enggak? Ketika kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ketika kita membaca Habakuk tadi, maka kita mungkin juga ada dalam posisi ini. Tetapi sadarlah di dalam kehidupan iman percaya kita. Bahwa kalau kita hidup oleh iman, setidaknya perlahan dan pasti kita akan mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hal ini. Kalau kita ada dalam posisi ini, mari kita berubah bersama. Mari kita berubah bersama. Persis seperti yang dialami oleh Abraham. Di dalam Kejadian pasal 15, Tuhan berjanji pada Abraham apa? Bahwa aku akan memberkatimu dan aku akan memberkati dari dirimu sampai seluruh keturunanmu yang akan masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi dia tidak di pasal 16 kitab Kejadian. Dia kan masih waktu mendengar itu, benarkah? Karena dia bilang, saya akan meninggal Tuhan, saya akan mati. Dan seluruh milik hartaku itu akan menjadi kepunyaan dari salah satu hamba yang bersama-sama dengan aku. Tapi kata Tuhan, enggak, keturunanmu. Tapi di pasal 16 dia jatuh. Tuhan yang berbicara kepada Abraham, Abraham yang langsung mendengar, dia tetap jatuh. Mengingatkan apa?
Tuhan berbicara pada Adam dan Hawa. Tapi di kitab Kejadian, pasal selanjutnya mereka juga jatuh. Kalau begitu seperti apa? Maka ada sebuah proses perjalanan dari Abraham yang digambarkan sampai pada satu titik di pasal yang ke-22 kitab Kejadian. Maka di situ diungkapkan ketika dia sama Ishak mau pergi ke Gunung Moria. Abraham mau mempersembahkan dia di sana. Bersama ada 2 bujang yang mengikuti. Tetapi ketika di tengah perjalanan dia suruh 2 bujang itu tinggal mereka berdua. Dan menjadi menarik ketika Ishak ngomong sama papanya seperti ini. Pa, kayu sudah ada. Pisau sudah ada. Terus yang mau disembeli yang mana? Mana yang mau disembeli? Tapi Abraham bilang seperti ini. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama. Di pasal 16 Tuhan sudah ngomong. Di pasal 15, pasal 16 dia meragukan. Tapi Tuhan menunjukkan dengan cara memperlihatkan langit yang banyak bintang seperti pasir di pinggir laut. Baru dia percaya dan dihitung sebagai kebenaran bagi dia. Tetapi dia mengalami satu kegagalan sampai pada satu titik ketika dia mengatakan Allah yang akan menyediakan. Antara pisau dan Ishak itu mungkin hanya persekian detik. Tapi Tuhan bisa menunjukkan saat itu sesuatu yang dia ungkapkan di ayat 8 pasal 22. Maka dari sini kita bisa belajar. Orang yang hidup oleh iman, dia kadang gak tahu apa yang akan terjadi di depan dia. Tetapi dia punya keyakinan kalau Tuhan berkenan menolong dia maka itu pasti terjadi. Dan Abraham mengalaminya dengan begitu luar biasa. Abraham mengalaminya, Ishak melihat langsung apa yang terjadi pada waktu itu. Maka hal ini mau mengungkapkan kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus diuji dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Bukan cara kita tapi cara Tuhan. Maka Habakuk ketika mempertanyakan keadilan Tuhan dalam situasi seperti itu. Tuhan bilang orang benar akan hidup oleh imannya. Tetapi Habakuk dalam pergumulannya akhirnya dia mengungkapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Di dalam perjanjian lama salah satu pasal di dalam ayat 3 kitab Habakuk. Itu adalah merupakan satu ungkapan doa. Dan ucapan syukur yang luar biasa yang dilakukan oleh Habakuk pada waktu itu. Dia mempertanyakan Tuhan, ketidakadilan Tuhan. Tetapi akhirnya dia mengatakan di pasal 3 mulai ayat yang ke-17 itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita melihat di dalam pasal 3 ayat 17 dia mulai mengatakan seperti ini. Dia yang mempertanyakan Tuhan, yang berkeluh kesah kepada Tuhan, akhirnya dia bilang seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa? Sekalipun semua itu tidak ada, sekalipun itu tidak akan pernah terjadi, mungkin tinggal dia sendiri. Tapi sulit untuk kita pahami seorang nabi yang bernama Habakuk di dalam pergumulan yang berat. Maka dia mengungkapkan sebuah kalimat. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ungkapan iman yang luar biasa. Ketidakmampuan dia melihat apa yang Tuhan akan kerjakan baginya. Tetapi melahirkan pribadi yang beriman luar biasa di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seberapa besar masalah kita? Seberapa besar pergumulan kita? Seberapa besar tantangan kita? Baru-baru ini orang bilang begini. Pak Pendeta, kita jemaat di PP makin sedikit ya. Saya bilang, lalu kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, nggak perlu kita berteriak. Pernah nggak kita datang di hadapan Tuhan bersama kita berdoa untuk pelayanan kita? Adakah di antara kita yang menyelipkan
ketika dia berdoa untuk pertumbuhan perkembangan gereja kita? Adakah yang berdoa? Jangan kita hanya berharap tanpa kita mewujud nyatakan sebuah pengharapan dan doa di hadapan Tuhan. Kadang memang mustahil. Di hadapan manusia kadang mustahil. Kadang kita nggak mampu melihat. Tetapi kita belajar percaya. Bahwa kalau pelayanan itu adalah miliknya Tuhan dan kita semua bagian yang ada di dalamnya. Cukup kita mengerjakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menyertai dan menolong pelayanan kita. Dan itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita melihat bahwa orang percaya itu harus hidup oleh imannya. Bukan kata orang. Ingat, orang percaya harus hidup oleh imannya. Bukan kata Pak Pendeta, bukan kata pengurus, dan bukan kata orang lain. Tapi kata firman Tuhan. Hidup oleh iman. Maka dari sini kita bisa melihat sebuah pergumulan. Sebuah nilai kebenaran yang begitu luar biasa. Sorry, ini slide yang ditampilkan salah. Jadi saya ambil alih dari handphone saya ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ketika Habakuk dalam pergumulannya dalam pergumulan yang luar biasa itu. Maka dia mengungkapkan bahwa orang percaya akan hidup oleh iman. Dan ketika Abraham dalam pergumulannya yang sama mengungkapkan juga hal yang begitu luar biasa. Maka dari sini apa yang begitu penting bagi kita ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Maka dari sini dikatakan ketika Habakuk mengungkapkan sebuah pergumulan. Persis juga apa yang disampaikan oleh Ayub. Dalam Ayub pasal 21, dia juga ternyata mempertanyakan keadilan Tuhan. Kesalehannya, takut akan Tuhannya, dia pertanyakan di hadapan Tuhan. Tuhan, kok kayaknya Tuhan gak adil. Kayaknya lebih membela orang yang gak benar. Kemudian di pasal 22 kitab Ayub, situ kita menemukan bagaimana Elifas juga berbicara kepada Ayub. Elifas berbicara pada Ayub sesuatu yang menyakitkan. Kenapa? Karena dia bilang, Ayub, kamu itu dihukum oleh Tuhan karena kamu tuh melakukan pelanggaran. Kamu dihukum oleh Tuhan karena kamu melakukan dosa. Maka Ayub sebagai sahabat melihat temannya memperlakukan demikian. Wah, itu sesuatu yang begitu menyakitkan. Karena apa? Sahabat Ayub Elifas gak mampu melihat apa yang Tuhan sedang proses di dalam kehidupan Ayub. Hanya bagi Elifas, orang yang menderita saat itu adalah hukuman Tuhan. Itu keyakinan tradisi mereka pada waktu itu. Tetapi saat yang bersamaan, penderitaan Ayub bukan karena berbuat dosa. Tetapi penderitaannya karena ujian iman dari Tuhan. Maka dari sini kita bisa melihat betapa tidak mudahnya ketika digambarkan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, yang akan hidup oleh iman. Maka ini menjadi satu tantangan bagi kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak mampu melihat Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kalau kita tidak mampu melihat bagaimana cara Tuhan membentuk kita. Maka itu akan menyakitkan diri kita sendiri. Maka dari sini kita bisa melihat betapa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Nggak bisa juga ya. Maka dari sini kita bisa melihat dalam pergumulan yang sama yang terjadi pada Abraham, terjadi pada Habakuk. Maka itu juga yang diungkapkan oleh seorang yang bernama Paulus. Kita bisa membacanya di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 17. Dia mengatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
Maka seorang Paulus yang awalnya sebagai penganiaya, Paulus yang awalnya sebagai orang yang terus menganiaya orang yang percaya. Tetapi ketika dia menjadi orang yang percaya, ketika dia percaya kepada Kristus melalui penampakan Kristus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Maka sebuah perubahan hidup itu terjadi di dalam diri dia. Dan dia mengatakan, kalau dalam terjemahan asli Alkitab, dia bukan mengatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tapi dia mengatakan, aku tidak malu karena Injil. Dia yang menolak Injil, sekarang dia menerima Injil dan dia mengatakan aku tidak malu karena Injil. Mau mengungkapkan apa? Karena dia begitu yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka orang yang percaya itu ketika mendapatkan yang namanya kuasa dari Tuhan. Yang akan memimpin dia kepada keselamatan. Mau mengungkapkan kepada kita bahwa apa? Memang orang benar itu akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Memang orang benar itu akan hidup oleh imannya. Tetapi yang menjadi persoalan. Seberapa sering kita menggunakan Injil yang adalah kekuatan Allah itu sebagai juru mudi di dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita melihat Injil kebenaran Allah itu yang adalah kekuatan Allah yang mengubah hidup kita. Percaya enggak Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan? Percaya enggak? Percaya enggak dia mampu mengubahkan kita? Percaya kan? Tapi kenapa enggak berubah sampai sekarang? Kan itu menjadi pertanyaan buat kita. Artinya apa? Kita percaya tapi kita tidak pernah mengalami apa yang kita percaya itu. Karena apa? Kalau ketika kita mengalaminya, maka perubahan itu pasti terjadi. Perubahan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau tidak mengalami perubahan, maka kita perlu mempertanyakan, saya hidup oleh iman atau saya hidup karena mama saya ngasih makan tiap hari. Atau karena saya dapat gaji setiap bulan. Saya hidup oleh iman. Atau karena saya memang diberikan kesempatan untuk hidup. Kita mungkin akan bertanya seperti itu. Tetapi perjalanan orang Kristen itu memang berbeda. Kenapa? Karena dalam kemustahilan pun kita akan tetap berdiri untuk percaya pada Tuhan. Dan itu adalah hal yang sulit. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama, percaya Tuhan. Itu adalah keyakinan kepastian. Maka buat kita yang saat ini dipanggil menjadi percaya pada Tuhan. Kalau kita nggak punya keyakinan yang pasti terhadap apa yang kita percaya, bahaya perjalanan kita. Sama seperti kita kalau mau menikah ya. Kita percaya nggak dia jadi pasangan kita? Kalau kita nggak percaya kita nggak mungkin nikahi dia. Nggak mungkin kita mau nikahi dia. Tapi karena kita percaya hanya kita nikah dengan dia. Dan kita menjalaninya dengan cara yang benar. Tetapi kadang waktu menjalaninya nggak sesuai dengan harapan kita. Kayaknya nggak cocok. Pisah aja kita. Pisah aja kita. Kan nggak seperti itu. Maka waktu kita percaya pada Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kok beda sekali ya jalannya. Aku mau yang A. Tapi Tuhan mau yang B. Aku mau yang C, Tuhan mau yang D. Lalu bagaimana kita mau berjalan bersama dengan Tuhan? Hanya orang yang mau hidup oleh imannya, dia akan berjalan bersama Tuhan. Kalau enggak bisa. Maka ada banyak orang di dalam gereja, tapi jauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang mengaku percaya Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan jauh dari dalam dirinya. Kenapa? Hidupnya tidak mengalami perubahan hari lepas hari. Kalau kita melihat anak kita, kita ingin bertumbuh setiap hari melihat perkembangan-perkembangan demi sebuah ada kebahagiaan tersendiri. Nah kalau Tuhan lihat kita, kira-kira senang gak? Bahagia gak? Wah terus bertumbuh. Dengan dia percaya padaku, dia terus bertumbuh. Jangan sampai Tuhan muak dengan kita. Persis seperti orang Israel. Tuhan muak dengan mulut mereka yang memujinya. Tuhan muak dengan bibir mereka yang mengagungkan dia. Karena apa? Hatinya jauh. Hatinya jauh sekali. Maka Yakobus juga mengungkapkan. Dengan mulut yang sama kita pakai untuk memuji Tuhan. Benar kan? Dengan mulut yang sama kita bisa memaki-maki orang. Kita bisa mengata-ngatai orang. Maka itu adalah
sesuatu yang sedang membawa kita kepada hukuman Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan menciptakan mulut kita untuk memuji, mengagungkan Dia melalui iman percaya kita kepadanya. Tetapi melalui mulut kita yang diciptakan oleh Tuhan, kita menyampaikan, mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Boleh gak berkeluh kesah di hadapan Tuhan? Boleh-boleh aja. Boleh gak kadang, aduh saya sakit hati, kenapa Tuhan kayaknya gak peduli? Boleh, tapi please jangan sampai kita berubah. Artinya berubah menjauh dari Tuhan. Tapi semakin kita gak mampu memahami Tuhan bekerja dalam hidup kita, semakin kita mendekatkan diri kepadanya. Semakin kita gak memahami apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita semakin berjuang untuk melihat apa yang Tuhan mau, melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Maka cintailah kebenaran firman Tuhan itu. Maka mau mengungkapkan, orang yang percaya kepada Tuhan, keyakinan kepastiannya itu akan tampak setiap hari dalam kehidupannya. Dan percaya kepada Tuhan, dia harus percaya dalam keadaan apapun. Persis seperti Habakuk, dia percaya dalam keadaan apapun di dalam pasal 3. Dia gak melihat lagi tentang apa yang dia sampaikan di depan. Tetapi dia melihat bagaimana Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan manusia. Maka dari sini kita bisa belajar. Kalau kita menjadi percaya dalam keadaan apapun, kayaknya bahagia sekali hidup ini. Kayaknya inilah yang dikatakan indah bersama dengan Tuhan. Indah pada waktunya. Tetapi jujur, kadang kita percaya pada Tuhan. Kalau kita dalam keadaan yang baik, situasi yang nyaman, berhasil dalam karir dan segala macam. Tetapi ketika ada tantangan demi tantangan yang terjadi, kadang kita tidak percaya pada Tuhan. Nah, itu menjadi persoalan bagi kita. Percaya Tuhan berarti kita tidak mengecewakannya, walaupun hari-hari kita mengecewakannya. Harusnya percaya kepada Tuhan, kita berjuang supaya Tuhan gak kecewa dengan kita, persis seperti Tuhan menciptakan manusia. Maka di dalam kitab Kejadian pasal 6 dikatakan bagaimana Tuhan waktu melihat manusia yang hatinya cenderung untuk melakukan yang salah, cenderung untuk melakukan yang jahat. Maka dia aku menyesal menciptakan manusia. Jangan sampai kita percaya pada Tuhan. Tuhan bilang gue menyesal membawa engkau. Jangan sampai kita percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan melihat sikap, perilaku, tindakan kita sehari-hari membuat kepiluan hatinya. Seperti orang tua melihat anaknya yang terus melawan orang tua. Maka dia senyum tapi hatinya sakit. Mungkin itu gambaran sederhana. Ketika kita percaya tetapi kita terus mengecewakan Tuhan, maka pilu hati ini. Tetapi biarlah kita boleh berjuang bersama. Bahwa ketika kita hidup oleh iman, kita mengasihi Tuhan dan sesama. Baru-baru ada seorang anak Tuhan berkata, bukankah kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama? Tetapi kenapa banyak orang bilang mengasihi Tuhan tapi gak mengasihi sesama? Ya itulah realita kekristenan. Tapi itu ada di luar sana. Di sini semua baik-baik. Di sini semua mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah harapan kita. Itulah kerinduan kita. Itulah perjuangan kita. Dan yang terakhir, percaya Tuhan adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Biarlah perkataanmu akan memuliakan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan siapa saja, di mana saja kita berada, biarlah hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Pak, gak bisa. Memang gak bisa dalam ukuran manusia. Tetapi di dalam ukuran Tuhan engkau pasti mampu. Karena dia mengatakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti aku. Sempurna. Seringkali itu hanya menjadi pembelaan diri. Pak, saya gak bisa. Ya iya, membela diri aja. Tapi ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau untuk hidup oleh iman, maka itu menjadi satu perjuangan seumur hidup kita. Mari kita menutup dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Orang yang tidak mengecewakan Tuhan pasti suka membaca Alkitab. Mari kita baca sama-sama.
Ibrani 11 ayat 6. Udah ketemu? 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dengan luar biasa Alkitab mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka kalau kita hidup oleh iman, mari kita melihat dan menjalaninya. Bahwa apa yang kita jalani saat ini, kita sedang menunjukkan kita beriman kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita hanya ada di gereja ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara paham. Kalau iman cuma sampai di gereja, pasti paham. Jangan sampai iman kita cuma ada di rumah ya. Jangan sampai ibadah kita cuma ada di lingkungan orang-orang yang rohani ya. Tapi biarlah dimanapun kita berada. Iman itu tampak dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita hidup oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang dipanggil menjadi percaya kepada Tuhan. Dan berjuanglah untuk mengikuti kehendak dan ketetapannya. Karena itulah hidup oleh iman. Berarti kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kita percaya hari ini, esok, dan selama-lamanya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk senantiasa berjalan di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa.